Tahun ini saya sudah berumur 42 tahun. Kalau saya bisa kembali ke masa lalu, saya akan kasih tips hidup untuk diri saya yang berumur 20-an. Orang-orang yang berumur 20-an itu kebanyakan belum pada tahu, tiba-tiba sadar pas udah tua. Nah, semuanya udah terlambat. Buat yang belum kenal, nama saya Adi Johari. Saya adalah co-founder dari jaksa.com, bersian.co, dan juga founder dari lastminutecreator.id. Dunia dan waktu itu terus bergerak maju tanpa menunggu kita. Kita lagi sibuk banget, banyak masalah, sakit, atau kerjaan lagi numpuk, itu waktu terus berjalan maju. Perubahan terus terjadi, kemunculan teknologi baru datangnya itu semakin cepat. Nah, kita dituntut untuk membuka pikiran dan terus beradaptasi dengan hal-hal baru. Kalau nggak mau beradaptasi ya bisa ketinggalan. Jadi hidup ini bukan soal semua apa yang kita inginkan, tapi untuk mencapai keinginan itu kita harus berjuang. Harus tahu juga bagaimana menyikapi dan menjalani kehidupan, di mana hal tersebut tidak diajarkan di sekolah atau universitas manapun. 3 area penting dalam hidup itu adalah kesehatan, keuangan, dan hubungan. Ini penting untuk dipahami. Menikmati dulu masa muda adalah nasihat yang salah. Dari mulai lulus SMA sampai umur awal 20-an itu saya terlalu banyak santai, terlalu banyak nongkrong, waktunya itu kurang dimanfaatkan dengan baik. Semakin tua, tenaga kita akan berkurang, kesehatan akan berkurang, kemampuan dan pikiran juga ikut melemah. Jadi jika terlalu santai pada saat masih muda, maka beban kita itu akan bertumpuk di masa tua, dan dengan kondisi yang sudah tidak segar lagi. Tentunya sekitar umur 22 atau 23-an itu saya udah mulai sadar dan mulai belajar dari buku. Karena dulu saya juga nggak bisa kuliah. Apa yang kita lakukan saat ini berdampak pada kehidupan di masa depan. Dan apa yang dialami saat ini adalah akibat dari masa lalu. Nah, di umur 20-an itu saya gunakan banyak mengeksplorasi opsi-opsi yang saya miliki. Di antaranya adalah musisi, sound engineering, graphic design, terus web development, dan juga digital marketing. Akhirnya fokus sama 2 yang terakhir. Tapi salahnya saya itu nggak memperhatikan kesehatan. Sering begadang karena malamnya juga main musik di kafe, terus paginya juga harus udah jaga warnet. Nah, pas sudah ninggalin musik, saya sambil freelancing, sambil membangun bisnis itu juga terlalu banyak kerja di belakang meja. Tapi nggak diimbangi dengan olahraga dan tidur yang cukup. Makanan yang masuk ke badan juga nggak terlalu diperhatiin. Rasanya itu sekarang pencernaan juga kurang bagus, sering sakit pinggang, dan cepat kena sakit. Harga dari kesehatan itu sangat mahal. Kalau sampai masuk rumah sakit, semakin berat penyakitnya, harganya semakin mahal. Memang penyakit itu nggak semuanya bisa dikontrol, tapi kita harus berupaya sebaik mungkin. Dan kita juga harus mengedukasi diri tentang kesehatan, ya minimal dasarnya. Karena kalau udah tua, terus sakit parah, perekonomian juga sulit, itu bukan hal yang kita inginkan. Keuangan itu sering jadi sumber masalah, bahkan masalah banyak orang juga ya. Salah satu penyebabnya, banyak miskonsepsi tentang uang yang beredar di masyarakat. Menjadi kaya itu bukan berarti bergaya hidup mewah. Tujuan sebenarnya menjadi kaya itu adalah untuk mencapai kebebasan finansial, atau minimal tidak berada dalam situasi finansial yang buruk. Kalau terus-terusan beli kemewahan untuk pamer supaya bisa disebut orang kaya, itu namanya mengejar status. Mengejar status hanya mengakibatkan inflasi gaya hidup. Akibatnya pengeluaran menjadi sangat tinggi dan kita malah terbawa kepada situasi finansial yang buruk. Jadi hanya karena pemasukan kita bertambah, itu bukan berarti kita harus hidup berlebihan. Yang lebih parah adalah memaksakan membeli barang-barang mewah di luar kemampuan hanya supaya kelihatan kaya. Boro-boro bisa bebas finansial, yang ada malah banyak utang dan nyusahin orang lain. Percuma kelihatan kaya, tapi setiap hari stres mikirin cicilan yang numpuk. Menjadi kaya itu juga bukan berarti bahagia. Punya banyak uang, tapi kerja terus sampai depresi, itu nggak bahagia. Punya banyak usaha, sibuk terus setiap hari, tapi hubungan sama keluarga jadi renggang, itu juga nggak bahagia. Tapi memang mendingan punya uang walaupun nggak bahagia, daripada nggak bahagia dan juga nggak punya uang. Kekayaan itu tidak datang karena keberuntungan. Memang ada orang yang dapat warisan dari bapaknya yang kaya, atau mungkin dari neneknya. Tapi kebanyakan orang yang berhasil kaya itu karena kerja keras dan berani mengambil risiko. Faktor keberuntungan sedikit mempengaruhi, tapi yang namanya konsistensi dan strategic thinking itu lebih mempengaruhi ketimbang keberuntungan. Lagian kalau cuma diam, ngabisin waktu dan malas-malasan, keberuntungan juga nggak akan mau datang. Kekayaan itu tidak datang secara instan. Orang yang percaya bisa kaya dengan instan itu pikirannya lemah. Yang namanya membangun kekayaan itu butuh waktu bertahun-tahun dengan mengembangkan bisnis, memperbanyak sumber penghasilan, dan disiplin berinvestasi. Nah, jadi kaya itu juga bukan soal memiliki pemasukan tinggi, tapi ada sisi pengelolaan uangnya, gimana caranya menambah aset, dan gimana caranya mengurangi liabilitas. Investasi dulu dalam diri sebelum bisnis. Skill dan wawasan adalah aset terbesar yang bisa kita miliki, dan tanpa kemampuan yang mumpuni, maka akan sulit untuk berkembang dalam bidang apapun. Jadi sebelum mengerahkan semua modal untuk berbisnis, investasikan dulu untuk meningkatkan kemampuan diri. Tingkat penghasilan tidak ditentukan oleh ijazah.
Faktanya banyak yang punya ijazah tapi susah cari uang. Dan buat yang tidak mampu bersekolah tinggi itu jangan berkecil hati karena kita bisa belajar dari mana aja. Jangan pasrah menerima keadaan yang ada. Dan melamar kerja juga bukan satu-satunya opsi. Mencari uang pada dasarnya itu memuaskan kebutuhan dan keinginan orang lain. Nah, kita harus bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan yang memang ada pasarnya atau ada demand-nya. Selain kita juga harus melakukan pekerjaan dengan baik, kita juga harus bersaing dengan orang lain. Tentu untuk itu kita harus banyak belajar, praktek, dan membuktikan kemampuan diri. Jadi berupayalah untuk menguatkan mental. Jangan cepat sakit hati, karena pada awalnya kita akan dianggap sepele. Nah, meningkatkan kemampuan kita dalam bekerja itu butuh proses, butuh waktu, tentunya butuh perjuangan untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan, dan itu nggak sebentar. Penghasilan bakal kecil kalau apa yang kita bisa juga dilakukan oleh banyak orang. Suplainya lebih tinggi daripada permintaan. Yang lebih celaka itu jika orang lain bisa melakukannya lebih baik daripada kita. Itu sebabnya kenapa pekerjaan yang mengandalkan tenaga itu bayarannya murah. Karena mudah tergantikan. Dan ini juga sebabnya kenapa cari duit itu terasanya susah. Hanya bekerja keras saja tidak akan membuat kita kaya. Banyak yang banting tulang tiap hari sampai keringat bercucuran, tapi pemasukannya tetap tidak meningkat. Kerja keras itu penting dan itu syarat wajib kalau mau sukses, tapi ada hal-hal lain yang harus bisa kita lakukan. Awalnya wajar kita kerja apa aja dulu yang penting halal. Tapi kita harus rajin untuk terus mempertajam kemampuan sehingga menjadi sulit untuk digantikan orang lain. Dan ini bukan cuma mengasah hard skill, tapi juga kemampuan kita dalam beradaptasi, komunikasi, mengatasi masalah, dan juga melihat peluang. Nah, tapi sekali lagi, ini butuh proses panjang. Skill yang hebat bisa percuma kalau kita tidak bisa menjualnya. Orang lain itu belum tentu peduli sama kita memelas juga mereka belum tentu mau nolong. Jadi di sini kita harus bisa mendemonstrasikan kemampuan kita secara persuasif dan tentunya kepada orang yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan networking, baik offline ataupun online, dan masuk grup ke orang-orang yang kemungkinan membutuhkan jasa kita, atau deketin orang-orang yang bisa menyalurkan potensi kita. Nah, kemampuan komunikasi dan persuasi sangat memegang peranan dalam mencapai kesuksesan. Dulu saat freelancing, saya cuma networking sama segelintir orang aja. Tapi karena mereka adalah orang-orang yang tepat, dan saya juga berhasil mendemonstrasikan kemampuan saya, alhamdulillah lama-lama sering dapat job dan penghasilan juga semakin meningkat. Cara lainnya adalah membuka jalur distribusi melalui konten di internet, karena jangkauannya cukup besar. Bukan untuk mengejar viralitas, tapi untuk membangun branding dengan membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Dengan membantu orang lain, maka diri kita juga akan terbantu. Kalau dibayar murah atau nggak dibayar sama sekali itu memang rasanya nyesek, tapi coba syukuri, karena sebetulnya kita itu sedang menanam benih. Jika pesan yang disebarkan itu terdengar baik dan cukup terbangun, lama-lama juga kita akan dapat banyak job dan juga bayaran bakal meningkat. Wawasan marketing berguna di banyak area. Marketing dibutuhkan oleh semua industri, namun tidak hanya untuk bisnis, tapi juga bisa membantu kita dalam berkarir. Mengerti marketing membantu meningkatkan kemampuan kita dalam berkomunikasi secara efektif, dan marketing adalah kunci dalam cari uang di internet, termasuk sosial media. Jadi mulailah membangun, jangan hanya mengkonsumsi. Ini membutuhkan wawasan pembuatan konten, sosial media marketing, dan juga storytelling. Wawasan tersebut bisa teman-teman pelajari dengan join gratis ke newsletter lastminutecreator.id. Jangan membiasakan untuk menunggu, waktunya bakal cepat habis. Nungguin mood datang, nungguin ada yang ngasih job, atau nungguin teman yang sering menunda-nunda. Yang bisa nolongin kita itu bukan teman, bukan keluarga, dan juga bukan pemerintah. Tapi diri kita sendiri. Mereka paling cuma nge-support, ada juga yang berusaha jatuhin, atau ada yang cuek-cuek aja. Jadi kita jangan menunggu, tapi harus cepat bertindak. Kesuksesan itu dimulai dengan memahami diri sendiri. Setiap orang itu unik, tapi nggak banyak orang yang benar-benar tahu dirinya sendiri. Kalau kita tetap tidak sadar dengan diri kita, seumur hidup kita hanya akan membuang-buang waktu. Tapi kalau kita memahami diri sendiri, termasuk kelebihan, kekurangan, kelemahan, kita akan bisa menghindari hal-hal yang mengganjal kesuksesan kita. Apapun yang kita lakukan itu ada konsekuensinya. Untuk itu kita harus membuka pikiran dan meningkatkan kesadaran diri terhadap diri kita sendiri. Ini termasuk jenis emosi yang suka dirasakan, tindakan yang sering kita lakukan, dan juga dampak-dampak yang ditimbulkan. Nah, jadi yang kita telaah itu bukan cuma apanya, tapi juga kenapanya. Kemampuan berpikir kritis membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih baik. Membuat keputusan yang lebih baik akan mengarah kepada hasil yang lebih baik. Tanpa mengembangkan cara berpikir kritis, kita akan cepat terbawa arus yang salah dan bahkan bisa mudah ditipu. Nah, jadi pertanyakan semua informasi yang kita terima. Jangan terima sesuatu begitu aja hanya karena banyak orang lain yang mempercayainya. Ini bukan berarti harus skeptis atau parno, tapi juga coba lihat sumber-sumbernya, terus juga lakukan analisa, dan pikirkan juga konsekuensinya. Musuh utama yang sering menghambat kemajuan itu adalah diri kita sendiri. Rasa malas dan sifat menunda-nunda udah pasti akan menghambat.
Kalau kurang disiplin dan mudah tergoda, urusan penting nggak akan beres-beres. Yang bisa lebih menghambat adalah fixed mindset. Artinya percaya kalau kemampuan dan nasibnya itu udah nggak bisa berubah. Ini biasanya terjadi karena memang malas atau toleransi risikonya terlalu rendah, sementara ketakutan akan kegagalannya itu terlalu tinggi. Padahal kegagalan yang dilalui itu adalah cara kita belajar untuk menjadi lebih baik. Jadi cobalah untuk nyaman dengan ketidaknyamanan. Di sini kita harus belajar mengurangi rasa takut dan belajar untuk keluar dari zona nyaman. Karena perkembangan diri itu terjadi di luar zona nyaman. Tapi kita mulai dulu dengan tantangan yang risikonya kecil, terus cara berangsur mulai kita tingkatkan. Tidak semua passion itu bisa menghasilkan uang. Saya sendiri selalu memilih bidang berdasarkan passion, tapi yang ada marketnya alias ada demand-nya. Jadi jangan asal memilih passion, tapi lihat dulu industrinya, apakah sedang berkembang, apakah ada permintaan, terus juga gimana cara menjualnya, apakah lewat produk, bekerja, atau jualan jasa. Nah, dan lihat juga tingkat persaingannya. Memiliki passion saja tidak cukup. Kita juga perlu rencana yang solid dan skill-skill pendukung agar rencana tersebut bisa dijalankan dengan sebaik mungkin. Kemampuan kita dalam beradaptasi dan memecahkan masalah memegang juga peranan. Karena semuanya tidak selalu berjalan sesuai rencana. Menunda kepuasan itu membantu mencapai kesuksesan. Saat kita merasakan kepuasan atau kenikmatan, itu otak kita akan memproduksi dopamin. Dan kita juga akan lebih semangat. Namun karena kepuasan dan kesenangan itu sekarang bisa didapat dengan mudah, tinggal scrolling TikTok, nonton video-video lucu, mau main games tinggal download di Play Store, dan banyak kemudahan lainnya, kita malah jadi malas berusaha. Ini karena kita terbiasa mendapatkan kepuasan-kepuasan itu dengan cara yang mudah. Jadi sebaiknya kita membiasakan diri untuk menunda kepuasan-kepuasan tersebut. Setiap harinya itu kita prioritaskan dulu kerja dan kewajiban-kewajiban lainnya. Nah setelah beres, baru kita cari kesenangan kecil untuk menghadiahi diri kita. Terus imbangi juga dengan hobi yang mengharuskan kita untuk kerja keras dulu agar bisa mencapai kepuasan. Misalnya belajar alat musik atau melatih otot. Nah kalau berhasil meraih pencapaian, itu bisa kita rayakan. Nah ini tuh supaya kita bisa terbiasa dengan bekerja keras, jadi nggak cepat menyerah juga. Jangan menjual waktu kita seumur hidup. Artinya jangan terus-terusan bekerja untuk orang lain. Di waktu luang, mulai bangun proyek yang merupakan impian kita sebagai sampingan. Kalau proyek tersebut sudah lebih berkembang, sudah bisa mengganti penghasilan dari kerja, baru bisa pertimbangkan untuk resign. Punya mimpi setinggi langit itu juga nggak masalah, tapi kejar secara rasional. Mimpi yang tinggi itu perlu tahunan untuk bisa dicapai, dengan usaha keras. Jadi perjelas dulu goalnya, terus riset juga opsi-opsinya. Nah setelah itu pecah menjadi target-target tahunan dan juga target per kuartal. Jadi kita bisa kejar secara rasional. Seimbangkan antara keuangan, kesehatan, dan hubungan. Ini balik lagi dengan kesalahan yang dulu saya lakukan. Dulu saya terlalu fokus sama satu hal saja dan lupa hal-hal lainnya. Kesehatan dan hubungan itu sama-sama penting, nggak cuma uang doang. Terus kesehatan jasmani sama pentingnya dengan kesehatan rohani. Karena kesehatan mental yang buruk bisa menyebabkan kronik stres, anxiety, dan depresi. Hal tersebut juga pada akhirnya bisa mengarah kepada kesehatan fisik. Contohnya seperti darah tinggi, serangan jantung, dan juga imun yang lemah. Kalau imunnya lemah, bakal cepat kena sakit. Yang namanya masalah itu sering datang tanpa diundang. Tidak semuanya bisa kita kontrol. Jadi kalau kita udah tahu apa yang kita inginkan itu bakal mendatangkan masalah, ya jangan dilakukan. Prinsip gimana nanti itu udah dari sejak lama saya buang jauh-jauh, karena yang namanya masalah itu nggak selalu bisa kita hindari, jadi jangan ditambah-tambah lagi. Tapi kita kelola dan perbaiki satu persatu. Mungkin mulai dengan yang sederhana dulu. Hindari utang sebisa mungkin. Meminjam uang untuk mengejar status hanya akan menambah masalah dan beban hidup. Untuk membangun bisnis, mulai dulu sebuah bisnis kecil di internet karena tidak membutuhkan modal besar. Mindfulness membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesadaran. Zaman sekarang orang itu sudah terlalu banyak fokus main HP sampai lupa yang ada di sekitar. Nah jadi seimbangkan dengan melakukan mindfulness setiap hari, itu 10 menit sampai 15 menit juga udah cukup. Jadi sambil kita relax atau jalan-jalan santai, nggak perlu mikirin dulu soal masa lalu atau masa depan. Tapi fokus pada momen saat itu. Sadari emosi yang kita rasakan saat itu dan juga pikiran-pikiran yang muncul, dan rasakan juga apa yang terasa oleh tubuh kita. Nah tujuannya itu supaya kita bisa lebih sadar dan juga lebih tenang. Buat yang masih mencari bidang yang cocok untuk dirinya sendiri, dan juga bagaimana cara membuat perencanaan untuk berkembang, saya sarankan untuk melanjutkan nonton video ini.